Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat siang pemirsa setia. Seputar info kembali hadir di sela-sela aktivitas kalian. Bersama saya, Nisha Syafira Azira Nugroho, yang akan memberikan berita-berita terbaru. Kami menyambut Anda dalam program berita hari ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting dan menjadi perhatian banyak pihak, yaitu kronologi pemeriksaan 7 anggota BRIMOB yang lindas Afan Kurniawan dengan kendaraan taktis. Mari kita simak laporan selengkapnya. Tragedi tewasnya pengemudi ojek online yaitu ojol bernama Afan Kurniawan berumur 21 tahun setelah dilindas kendaraan taktis BRIMOB Polda Metro Jaya di kawasan Rumah Susun Bendungan Hilir 2, Jakarta Pusat, Kamis 28 Agustus 2025. Kini berbuntut panjang, sebanyak 7 anggota BRIMOB diperiksa oleh Divisi Profesi dan Pengamanan Propam Polri. Demonstrasi di depan gedung DPR pada Kamis siang awalnya berlangsung damai. Namun, menjelang malam, massa tak kunjung membubarkan diri hingga bentrokan pecah. Polisi melepaskan tembakan gas air mata untuk membubarkan massa. Sekitar pukul 19.25 WIB, sebuah mobil taktis BRIMOB tiba-tiba melaju kencang di Jalan Penjernihan 1, tepat di depan Rusun Bendungan Hilir. Menurut saksi mata, 2 pengemudi ojol terjatuh dan kemudian dilindas rantis tersebut. Korban Afan Kurniawan meninggal, sementara rekannya, Muhammad Umar Amarudin, mengalami luka-luka serius dan harus dirawat di rumah. Baik, saya Faisa yang akan mewawancarai penduduk di sekitar. Baik Ibu, saya Faisa. Saya akan memberikan pertanyaan. Yang pertama, apa tanggapan tanggapan Ibu tentang BRIMOB yang melindas pekerja ojol? Sangat miris ya, sedih gitu, yang seharusnya nggak terjadi. Oke, baik. Pertanyaan kedua, jika Anda adalah seorang pembuat kebijakan, apa rekomendasi Anda untuk memperbaiki sistem pengawasan internal agar kejadian serupa tidak terulang? Mungkin lebih tertib ya kalau ada kejadian kayak gitu biar nggak terulang gitu. Oke, baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Kemal Fatur Zaini, saya akan mewawancarai salah satu OSIS. Menurut kakak, apa dampak peristiwa ini terhadap korban dan keluarganya? Peristiwanya pasti sangat banyak, yaitu terutama peristiwa yang buruk. Dan untuk yang korban pasti akan mengalami luka fisik yang parah seperti cacat permanen atau luka lain-lainnya. Dan dari segi mentalnya pasti akan mengalami mental yang luka gitu, seperti trauma yang berat terhadap aparat-aparat dan juga mobil yang besar. Lalu untuk keluarga korbannya pastinya akan mengalami penanggungan biaya ekonomi yang cukup banyak untuk korban. Lalu juga dari segi mental keluarganya pasti akan mengalami trauma yang berat terhadap aparat-aparat dan juga kehilangan kepercayaan. Menurut kakak, apakah tindakan tersebut sesuai dengan prosedur hukum? Menurut saya, tindakan tersebut tidak sesuai dengan prosedur hukum karena aparat itu harus melindungi keselamatan warga, menolong korban, dan juga bertanggung jawab atas kejadian apa yang sudah terjadi. Baik kak, makasih. Saya Sarah Amalia akan mewawancarai salah satu warga yang bernama Syarif Ali. Baik Bapak, apa yang sebenarnya terjadi dalam kasus ojol yang dilindas oleh polisi? Oh iya, yang kasus yang pernah kita lihat di media ya. Iya. Memang setelah kita lihat, memang situasi waktu itu kan ada demonstran. Salah satu ojol adalah yang pencari nafkah melalui kendaraan roda dan perilaku daripada aparat penegak hukum yang melakukan menumbur ya salah satu rekan kita Afan, yaitu ojek online yang mencari nafkah di atas aspal. Namun disayangkan sikap dan perilaku para aparatur yang sedang berjaga keamanan di tempat demonstran itu terlalu, menurut kita terlalu arogan ya, sehingga salah satu saudara kita harus tertabrak dan meninggal dunia. Apalagi kita ketahui beliau itu adalah salah satu tulang punggung dalam keluarganya. Kasihan memang. Oleh karena itu, pertama kami mengucapkan belasungkawa sedalam-dalamnya. Namun untuk jadi perhatian kita bersama, mudah-mudahan dari pihak keluarga bisa sabar menerimanya, ikhlas, dan kepada aparatur pemerintah terutama kepada pemerintah yang bertanggung jawab untuk bisa memberikan
belasungkawa, bantuan baik moral maupun material pada keluarganya, sehingga si Afan ini bisa menjadikan contoh kepada kita semua dan juga masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam situasi kondisi sekarang ini. Yang kedua yang tak kalah penting, perhatian dari pemerintah untuk bisa membantu keluarganya yang mungkin kita tidak tahu keluarganya susah atau tidak, untuk memberikan ucapan belasungkawa untuk terus kelangsungan hidup ke depannya itu. Itu yang kita harapkan, tolong kita semua untuk mengetahui.